Villa keluarga Xiao yang mewah terang benderang. Malam ini adalah pesta ulang tahun ke-70 kepala keluarga Xiao, Nyonya Xiao. Sekelompok cucu laki-laki, cucu perempuan, dan menantu laki-laki memberikan hadiah yang murah hati satu demi satu. Nenek, kudengar kamu suka teh. Batu bata teh puer yang berusaha seabad ini bernilai 500 yuan. Dan ini adalah hadiah ulang tahun untukmu. Nenek, kudengar kamu percaya pada agama Buddha. Giok ini diukir dari giok Hetian dan bernilai 700.000 yuan. Nyonya tua Xiao melihat semua jenis hadiah dan tertawa terbahak-bahak. Dan seluruh keluarga menikmati diri mereka dengan bahagia. Pada saat ini, cucu menantu tertua Nyonya Xiao, Ye Chen, tiba-tiba berkata, "Nenek, bisakah kamu meminjamkan saya 1 juta? Bibili di panti asuhan menderita uremia dan membutuhkan uang untuk perawatan medis." Semua orang menatap Ye Chen dengan mata ragu. Bukankah menantu dari pintu ke pintu ini terlalu berani? Wanita tua itu merayakan hari ulang tahunnya. Bukan saja dia tak menyiapkan hadiah apapun, tetapi dia bahkan berani meminta wanita tua itu untuk meminjamkan 1 juta. 3 tahun lalu, Tuan Xiao yang masih hidup menemukan Ye Chen entah dari mana dan bersikeras untuk menikahi cucu tertuanya. Xiao Churan, pada saat itu Ye Chen tidak punya uang seperti seorang pengemis. Setelah keduanya menikah, lelaki tua itu meninggal dunia. Sejak itu keluarga Xiao sengaja berusaha mengusirnya. Hanya saja Ye Chen acuh tak acuh terhadap hal-hal dan tak peduli seberapa orang menghina orang lain. Dia tidak akan tergerak. Jadi dia telah menemukan menantu dari rumah ke rumah di keluarga Xiao. Dan juga tidak berdaya meminta wanita tua itu untuk meminjamkan uang hari ini. Bibili dari panti asuhan yang membawanya dan menyelamatkan hidupnya menderita uremia dan membutuhkan setidaknya 1 juta yuan untuk dianalisis dan penggantian ginjal. Dia benar-benar tidak punya pilihan selain bertanya pada wanita tua itu. Dia merasa hari ini adalah ulang tahun wanita tua itu, dan ketika wanita tua itu bahagia, dia mungkin akan sangat baik dan bersedia membantu. Tanpa diduga, wanita tua Xiao masih tertawa terbahak-bahak di detik terakhir, dan segera menarik wajahnya ke bawah detik ini. Dia melemparkan cangkir teh di tangannya ke tanah dan berteriak dengan marah, "Kamu bajingan, apakah kamu di sini untuk merayakan ulang tahunmu atau untuk meminjam uang?" Istri Ye Chen, Xiao Churan, bergegas maju dan menjelaskan kepada wanita tua itu, "Nenek, Ye Chen itu bodoh, jadi jangan tersinggung." Saat dia berbicara, dia akan menarik Ye Chen ke samping. Pada saat ini, sepupu Xiao Churan, Xiao Weiwei, mencibir dan berkata, "Kakak, lihat sampah macam apa yang kamu nikahi. Yun Fei dan aku hanya bertunangan, dan sebelum kita menikah, Yun Fei memberi nenek Hetian Yufo. Kamu baik suamiku, kamu tidak membawa hadiah apapun, dan kamu masih memiliki wajah untuk meminta nenek meminjam uang." "Benar, kakak Ye Chen, kami berdua adalah cucu dari keluarga Xiao, dan kamu menantu tertua benar-benar gagal dalam melakukan sesuatu." Pria yang berbicara adalah tunangan Xiao Weiwei, Wang Yunfei, tuan muda dari keluarga besar setempat. Meskipun Yang Yunfei akan segera menikahi Xiao Weiwei, dalam benaknya kecantikan Xiao Weiwei benar-benar jauh dari belakang istri Ye Chen, Xiao Churan. Xiao Churan adalah seorang dewi yang terkenal di seluruh Jingding. Tetapi Yang Yunfei juga sangat kesal melihat sang dewi menikahi orang malang yang tak berharga ini. Sampah seperti ini, yang terbaik adalah keluar dari keluarga Xiao kita sesegera mungkin. Benar, wajah keluarga Xiao benar-benar hirang oleh orang ini. Saya pikir uang pinjamannya palsu dan dia sengaja menyapu zaman ulang tahun wanita tua karena itu sangat berminat. Sungguh, melihat bahwa seluruh keluarga Xiao mengincar dan menghinanya, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengempalkan tinjunya. Jika bukan untuk mengumpulkan biaya pengobatan untuk penyelamatannya, dia akan berbalik dan meninggalkan tempat yang benar-benar dan salah sejak lama. Namun memikirkan ajaran yang diajarkan ayahnya sejak dia masih kecil, bahwa dia akan membalas kebaikan setetes air, dia mencoba yang terbaik untuk menekan rasa malu di dalam hatinya, dan berkata kepada wanita tua itu, "Xiao,
Nenek menyelamatkan nyawa lebih daripada membangun pagoda 7 tingkat. Seseorang mendengus dingin dan memarahi. Kamu tidak ingin menuangkan sup ekstasi ke nenek di sini. Jika kamu ingin menyelamatkan orang, kamu dapat menemukan cara sendiri. Biarkan nenek membayarmu untuk menyelamatkan orang. Apa kamu? Saudara laki-laki Xiao Weiwei, Xiao Hailong, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu selalu memiliki pendapat yang bagus tentang Xiao Churan, yang lebih unggul dari mereka dalam segala aspek. Jadi mereka suka memanfaatkan kesempatan untuk mengejek Ye Chen. Xiao Churan di samping nenek tampak sedikit malu dan berkata, "Nenek, Ye Chen kehilangan ayahnya ketika dia berusia 8 tahun. Bibi Li di panti asuhan membesarkannya. Dia ingin membalas kebaikannya dari hati yang bersyukur. Tolong bantu dia." Wanita tua Xiao berkata dengan wajah gelap, "Biarkan saya membantunya. Nah, kecuali Anda menceraikan dan menikahkan dengan Tuan Zhang. Jika Anda melakukannya, saya akan segera memberi 1 juta." Zhang yang dikatakan istrinya adalah Zhang Wenhao yang mengejar Xiao Churan. Keluarga Zhang adalah keluarga kelas atas di Jinling. Jauh lebih kuat daripada keluarga Xiao. Wanita tua itu selalu ingin menjilat. Pada saat ini, kepala pelayan berlari masuk dan berkata dengan lantang, "Tuan Zhang, Wenhao mengirim seseorang untuk membawa hadiah ulang tahun. Jimat yang diukir dari batu giok laukem bernilai 3 juta yuan." Nyonya Xiao sangat gembira dan berkata, "Cepatlah dan bawa cepat." "Sini coba aku lihat." Kepala pelayan segera menyerahkan jimat zamrud hijau dan semua orang yang hadir tersentak kagum. Jimat zamrud ini berwarna hijau zamrud, jernih tanpa kotoran. Wang Yunfei yang telah memberikan batu giok hentai sebagai hadiah sedikit malu ketika melihat jimat giok ini. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Wenhao ini yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao akan begitu murah hati. Wanita tua Xiao dengan senang hati bermain dengan jimat zamrud dan berkata dengan gembira, "Oh, Tuan Zhang benar-benar peduli. Jika dia bisa menjadi menantu laki-laki saya akan bangun sambil tertawa dari mimpi saya." Setelah dia selesai berbicara, dia menatap. Xiao Churan menggelengkan kepalanya. "Nenek, aku tidak akan menceraikan Ye Chen." Ekspresi wajah tua Xiao menjadi sangat suram dan sekejap dia mengutuk dengan marah. "Jangan membuatku malu, kamu harus gantung diri di tempat sampah ini. Biarkan sampah ini keluar dari sini, aku tidak mengizinkan sampah ini untuk berpartisipasi di pesta ulang tahunku." Ye Chen benar-benar kecewa pada keluarga Xiao dan tidak punya wajah untuk terus tinggal di keluarga Xiao saat ini. Jadi dia berkata kepada Xiao Churan, "Churan, aku ingin pergi ke rumah sakit untuk melihat Bibi Li. Kalian bersama." Wanita tua Xiao memarahi saat ini. "Jika kamu pergi juga, aku tidak akan menjadikanmu sebagai cucu perempuan di masa depan. Bawa orang tamu dan keluar dari rumah Xiao dengan sampah ini." Ekspresi Xiao Churan berubah terkejut. Aku tidak menyangka wanita tua itu mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Ye Chen buru-buru berkata, "Kamu tinggal, jangan khawatirkan aku." Kemudian sebelum Xiao Churan sadar kembali, dia berbalik dan berjalan keluar. Xiao Sailong tertawa dan berkata dari belakang, "Oh, kakak iparku yang baik, kamu kelaparan, kamu tidak akan pergi ke jalan untuk minta makanan, bukan? Kalau begitu, kamu tidak akan kehilangan semua wajah keluarga di Xiao kita. Aku masih punya $1. Pergi dan beli roti kukus." Kata Xiao Hailong lalu mengeluarkan koin dan melemparkannya ke kaki Ye Chen. Seluruh keluarga Xiao tertawa terbahak-bahak. Ye Chen mengertakkan gigi, meninggalkan rumah Xiao dan bergegas ke rumah sakit tanpa menoleh ke belakang. Ye Chen segera pergi ke kantor pembayaran ingin berkomunikasi dengan rumah sakit. Tagihan medis akan ditunda selama 2 hari lagi. Namun ketika bertanya kepada perawat, dia tiba-tiba diberitahu bahwa Bibi Li telah dikirim semalam ke rumah sakit Union terbaik di Yangjing untuk perawatan. Ye Chen terus terkejut dan buru-buru bertanya padanya, "Berapa harganya? Saya akan mencari tahu." Pihak lain berkata totalnya butuh 3 juta dan saya sudah membayar 1 juta. Dan masih ada tersisa 2 juta. Saya harus membayar dalam waktu seminggu. "Siapa yang membayar 1 juta? Pihak lain menggelengkan kepalanya. "Saya juga tidak tahu." Ye Chen terkejut dan hendak mengetahuinya. Ketika dia berbalik, semua pria berjas hitam dengan rambut beruban berusia sekitar 50 tahun berdiri di belakangnya. Saling memandang, pria itu membungkuk padanya dan berkata, "Tuan muda, Anda telah menderita selama bertahun-tahun." Ye Chen mengerutkan kening seolah-olah
Dia telah mengubah temperamennya dan bertanya dengan dingin, "Kamu adalah Tang Sihai?" Pihak lain berkata dengan heran, "Tuan, Anda masih ingat saya?" Ekspresi Ye Chen berubah dingin dan dia bergumam, "Tentu saja saya ingat. Saya ingat kalian masing-masing. Saat itu adalah saya memaksa orang tua saya untuk mengambil aku bersamamu, meninggalkan Yanjin dan melarikan diri jauh-jauh, di mana orang tuaku meninggalkan secara tak terduga, dan aku menjadi yatim piatu. Apa yang kamu cari dariku sekarang?" Tang Xiao berkata dengan sangat kesakitan. Dan muda ketika ayahmu meninggal, tuannya sangat sedih. Duka, dia telah mencarimu selama bertahun-tahun. Dia baik-baik saja sekarang. Kamu bisa kembali bersamaku untuk menemuinya. Ye Chen berkata dengan dingin, "Kamu pergi, aku tidak akan pernah melihat dia dalam hidup ini." Tang Sihai berkata, "Tuan, apakah Anda masih menyalahkan tuannya?" Tentu saja, Ye Chen berkata kata demi kata, "Aku tidak akan pernah memaafkannya seumur hidupku." Hei, Tang Sihai menghela nafas dan berkata, "Sebelum saya datang, Tuan berkata bahwa Anda mungkin tidak akan saya maafkan." "Itu adalah pengetahuan diri," Tang Sihai berkata. "Guru tahu bahwa Anda telah menderita selama ini, jadi izinkan saya memberi Anda beberapa kompensasi jika Anda tidak ingin kembali. Saya akan membeli perusahaan terbesar di Jinling dan memberikannya Anda kartu lain. Kata sandinya itulah adalah hari ulang tahun Anda." Dengan itu Tang Sihai menyerahkan kartu emas hitam teratas Citibank. "Tuan, hanya ada 5 kartu semacam ini di seluruh negeri." Ye Chen menggelengkan kepala dan berkata, "Ambillah, aku tidak menginginkannya." Tang Sihai berkata, "Tuan, penyelamatmu masih 2 juta kekurangan biaya pengobatan, dan saya tidak dapat membayarnya. Jika Anda melakukan, hidup Anda mungkin dalam bahaya." Ye Chen mengerutkan kening. "Apakah Anda sengaja berkomplot dengan melawan saya?" Tang Sihai buru-buru berkata, "Dan berani. Jika Anda menerima kartu itu, akan cukup untuk membayar uang." Ye Chen berkata, "Berapa banyak uang di kartu ini?" Tuan berkata, "Kartu ini adalah uang saku kecil untukmu. Tidak banyak, total 10 miliar.